siapa? Oke, Mbak Dewi umur? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Apa yang bisa bertanya tentang pengelolaan sampah. Oke, sebelum itu saya tanya, Mbak membuang sampahnya pada tempatnya kan ya? Oke, kalau gitu untuk sebelum menjelaskan saya akan menutup samperan, menutup pintu untuk menjaga privasi Mbak. Menutup samperan, tutup pintu. Nah, Mbak, saya akan menjelaskan apa itu pengolahan sampah. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sampah. Sampah adalah bahan sisa baik industri ataupun rumah tangga yang sudah tidak digunakan dan akan dibuang, atau dengan kata lain sampah adalah bahan sisa yang tidak dipakai dan akan dibuang. Nah, jenis sampah ini sendiri ada dua, yaitu organik dan organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai, misalnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, lalu juga sisa-sisa makanan, lalu juga daun, terus tumbuhan, lalu juga kulit-kulit hewan dan juga kertas. Lalu ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan, seperti misalnya wadah plastik, lalu juga botol-botol plastik, botol-botol kaleng, dan lain-lainnya. Lalu dampak dari sampah yang tidak diolah secara baik ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada dampak ekonomi. Bila sampah tidak diolah dengan sesuai dan menumpuk akan menyebabkan penyakit bagi keluarga itu sendiri. Lalu ada dampak lingkungan. Bila sampah dibuang dengan cara tidak benar, sehingga dia misalnya dibuang ke sungai, hingga dia mencemari air dan akhirnya juga akan mencemari laut. Lalu juga ada dampak bencana yang bila sampah dibuang ke sungai dan akhirnya menyumbat selokan dan dapat menjadi bencana seperti misalnya banjir. Lalu juga ada dampak kesehatan, sampah yang dibiarkan tertimbun dan juga membusuk di sana dan tidak dapat diuraikan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Lalu ada program dari pengelolaan sampah ini sendiri, yaitu 3R, Reduce, Reduce, dan Recycle. Nah, reduce ini adalah cara pengolahan sampah yang nanti bahan pengolahannya ini tidak menjadi sampah lagi. Lalu ada reduce, yaitu menggunakan sampah yang masih bisa digunakan sebagai fungsi utamanya atau sebagai fungsi lainnya. Lalu ada recycle, yaitu mengelola sampah ini menjadi barang baru, menjadi sesuatu yang baru, dan dapat digunakan untuk sehari-hari. Lalu cara pengolahannya ini bermacam-macam. Yang pertama, membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Lalu juga bila menggunakan plastik saat buang sampah, ganti plastik itu menjadi kardus atau karton. Lalu buang minyak ke pengelolaan minyak. Lalu juga pisahkan sampah berbahaya. Lalu juga bisa membuat sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampai di sini apakah Anda mengerti? Apakah ada pertanyaan? Begitu saya bertanya sedikit ya Mbak ya. Tadi saya menjelaskan tentang jenis-jenis sampah itu sendiri. Apa ya? Ada jenis sampah organik sama organik. Oke, sampai sini Mbak sudah ngerti ya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.